Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi sama kita Ngobrol cocok. Kedatangan tamu di Yoi, nggak sia-sia nih, jauh-jauh dari Kemang. Gila, Kemang. Mahal lagi bayarannya, gila. Nasi Padang. Bakso aci 2 kan? Oh, iya. Sama lu bilang nasi Padang, ini dapat bonus 2 anjir ya. Capek deh. Teman lama yang sudah lama tidak berteman. Aduh, sehat Sam? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat terus, insya Allah tambah. Oh, tambah gemuk ya? Oke. Gue ditanya nggak sih? Belum. Tanya lah, Bapak Sehat, sehat. Belum nanya gue, belum nanya. Kayaknya ada sedikit kesenjangan di sini. Nah, posisi mah. Dimas agak pasif nih ya kali ini, Dimas pasif. Iya. Tahu kuncian gue. Oh ya, by the way teman-teman, Chef Dik juga part of Operaodol ya. Ya, jadi di Operaodol tuh ada Sabrina, ada Chef Dik, ada Fandi. Nah, Chef Dik juga teman lama gua, teman yang pernah satu kerjaan, satu hotel bareng. Begitu juga dengan Dimas. Jadi dulu pernah kerja bareng sama Dimas, pindah ke beberapa tempat, terus bersandarlah di daerah Gersang. Perbatasan neraka dan surga ya. Perbatasan neraka dan surga. Pokoknya teman-teman tuh kalau lewat flyover tuh ITC Roxy itu bakal ngeliat gedung tuh. Iya. Itu turunnya Dajjal tuh. Gue ya. Daerah-daerah kalau misal kiamat yang diajak gitu. Itu. Agak sih itu panitianya aja. Ya. Jadi kalau istilahnya ada meteor tuh itu ada corong tuh. Jadi biar nggak meleset. Iya, biar nggak meleset langsung. Ya sempat ngebabu bareng lah sama gue. Banyak lah. Cumpret. Berapa bulan kita sampai? Berapa bulan ya? 3 bulan ya? Ada 3 bulan. 3 bulanan lah. Ya walaupun hanya sekedar 3 bulan ya masih alhamdulillah silaturahminya berjalan. Kalau berapa lama? Aduh. Gue udah tahu banyak. Wah pantas ya teman-teman. Kali ini si Dimas agak sedikit lebih pasif. Iya. Diem takut kena sekat. Masih ini ya, masih jiwa perasaan gue tuh masih berasa seperti itu bos gue. Oh gitu. Jadi gue masih takut. Ya, takut apa? ya inilah raja bridging. Takut nggak jadi ribut. Mengamankan posisi. Ya, selalu dia Dari poin mulu ya. udah nggak ada PH selalu. Mau PH tiap hari sekarang. Cuti tiap hari sekarang. Ngobrolin apa nih? Mobilin Nurdin ya? Jijik gue lagi. Iya, kayak cakep ngobrolin. Ini sih kemarin sih banyak teman-teman yang ngasih masukan sih, lebih ke ini sih ngobrolinnya masalah pengalaman berhubungan gimana tuh? Waduh, orang mikir pengalaman berkomitmen, entah itu berpasangan sebagai pacar, sebagai suami atau istri, ataupun sudah berpisah, ataupun sampai sekarang masih belum laku. Gak usah dalam banget nih, santai aja santai. Dalam banget. Masih belum komitmen, gue langsung ini mikirnya lama. Apaan ya, gue pernah ngapain ya? Ya udah gini biar gampang ya, sama-sama ya. Bismillah. Nyari voucher penghapusan dosa. Ini kalau boleh tahu nih Chef, kalau untuk pengalaman cinta nih, lo kan istilahnya Don Juan. Istilahnya area hidupnya Las Vegas. Iya. Brong. Kiri kanan sedot. Gue juga brong coy. Apa tuh? Bronkitis. Itu motonya Chef itu harus kurus. Hajar terus, kurang terus. Waduh. Iya. Hop, tahan nafas ya. Oke. Keluarkan Dimas, keluarkan. Jadi unek-unek keluarin dulu deh. Ini isu sensitif buat gua. Oh sensitif. Iya. Oh iya, lu kan kosong ya. Otak. Jadi ditampil itu. Tuh gimana tuh Chef? Kalau boleh tahu nih, flashback mungkin 3 tahun ke belakang itu pengalaman cinta, pengalaman yang pernah mungkin komitmen gagal. Sharing nih, gue juga ada sharing, Dimas sharing.
Bentar gue lagi mikir dulu. Pernah ada nggak? Habis dari set lompat dulu. Dulu tadi. Oke, kalau ngomongin ada satu kata yang agak apa ya? Sensitif. Gak sensitif sih, agak menggelitik gitu. Gagal anjing. Oh, gagal menggelitik buat dia. Kalau buat saya kehancuran. Iya. Ada nggak ya? Gagal. Dia nggak pernah berhasil. Gagal PDKT ya. Mulai udah gagal anjir. Dari awal anjing. Nasib. Awal ya kalau gue punya prinsip ya, gue nggak pernah ngasih harapan. Harapan gimana nih maksudnya? Ya, bagi siapapun gue nggak bakal pernah ngasih harapan. Oh, berarti istilahnya dari chef sendiri tuh nggak mau berkomitmen duluan. Bukan, jadi intinya gini. Kadang gue mau melihat sesuatu hal itu tidak harus berharap lu jadi buat gue, enggak. Oh, jalanin aja. Oh. Tapi lawan jenis gue harapannya terlalu tinggi. Iya. Kalau gue kebalikannya. Gue banget ya. Ya. Berharap tinggi duluan. Badan gede, sterek, tatoan. Coba lu badan gede, sterek, tatoan. Ini kayak koreng aja. Gue males pakai tato. Gue mau putihin dulu baru tato. Oh, betul. Pakai Venice. Berarti Gua rasa ini sebenarnya putih nih. Iya. Mandinya 2 tahun sekali. Lu kering gak? Pas gue kering ada tulisan gosok lagi. Anjir. Wajar pelutang. Terus kalau masalah itu gimana lanjut lagi sih? Iya, kebanyakan gitu. Jadi gimana ya? Kalau lu gua disebut kayak lu bilang Don Juan anjir. Bertato badan gede. Ini siapa sih yang ini? Enggak sih gua. Ya. Karena posisinya ya rata-rata ya, karena gue juga kan berpostur kita 11-12 nih. Pada eranya lemak ini belum seperti ini. Ruang gerak tuh lancar. Belok kiri, belok kanan. Sikap. Wah. Pokoknya jangan sampai stop. Jangan sampai stop. Malu ya. Malu. Badan gede masa gagal. Sama dia. Badan gede masa jalan bedek. Rabe anjir. Terus. Ya untuk sekarang ya setelah beberapa purnama gitu gue lewatin itu ya. Gue mendapat clue-nya ya untuk mendapatkan sesuatu hal yang untuk jadi teman hidup itu tidak semudah mencari pacar aja. Betul. Bener nggak? Karena emang bakal nemenin kita sampai akhir hayat kan. Kenapa lu sebut gue sekarang kalau lu bilang gue jomblo, gue belum pernah punya pasangan lagi? Ya gue bukan memilah dan memilih, enggak. Karena emang benar-benar harus cari, nggak hanya cuman pas kan. Nah, kayak lu berkomitmen untuk menikah kan bukan hanya cuma pas kan? Betul. Bukan hanya teman ngobrol doang gitu ya. Betul. Jadi ya gue lagi buat tahap mencari siapa sih gitu ya yang benar-benar siap ready, benar-benar bisa milik kita tanpa harus ngefilter gitu. Nah, itu filternya buang dulu deh, Ya. jauh-jauh gitu. Susah hari ini, saya hari ini. Iya. Nah buat cewek yang mau daftar seks didik ketik rek. Gak sia-sia gue di main. Iya. Lo mikir kesalahannya di mana? Sebelum gue dimatiin dulu ada ya. Nikmatin dulu masa kejayaan. Soalnya gimana ya hari gini, apa ya? Gue lihat sekarang ya, terutama di bidang kita nih ya, di hotel hospitality sendiri. Liar tuh dulu, mungkin zamannya dulu liar tuh laki-laki yang liar. Iya. Sekarang malah Kebalik ya? wah ngeri men, ngeri banget. Lu tuh istilahnya niatnya hanya sekedar buat muasil mata, ceweknya baper duluan, malah dia yang ngegas. Itu ya sekarang bullshit lah, udah nggak zaman lu modal ganteng enggak sekarang mah. Lu modal kerja di hotel udah jadi satu tolak ukur gitu loh. Wih, kerja di hotel, orang-orang udah tahu gaji kita gede bro. Iya. Jadi Gue angkat berapa ya? Susah ngomong, kalian udah pernah ngerasain gaji 8.000. Waduh, sabar. jangan disebutin angkanya aja. Modalnya kelihatan. Suka murah-murahin lah. Oh murah. Lu suka murah-murahin. Terus gimana tuh? Akhirnya gimana? In the end gimana? Indian ya guanya yang sangat menyaring sekarang. Menyaring intinya kalau cuma teman ngobrol ya lu juga teman ngobrol gue. Betul, ngobrol sama lu kan. betul. Ya.
Nah, ada satu titik yang harus lu lihat gitu. Lu apakah lu bisa menerima gua dengan background gue, masalah yang dulu pernah gagal apa segala macam dan yang udah adanya gitu. Jangan sampai lu hanya menerima diri gue sekarang ya. Bener kan? Enggak, dia bener. Ya, jangan sampai menerima diri gue sekarang. Kalau sekarang ya iya, serba kayak artis gitulah. Iyalah. Istilahnya ya. Ya hotel di bintang 5 ya. Ya apalagi istilahnya juga banyak kasus juga, nggak hanya teman kerja yang bakal bisa berhubungan kan, dari tamu, supplier segala macam kan kita nggak tahu. Ruang lingkupnya untuk kita ya, terutama kita sendiri teman-teman, untuk hospitality sendiri terutama hotelier ya, itu luas banget. Bahkan dulu mungkin ada lah beberapa kasus pernah kerja bareng, nikah, cerai, pisah hotel, someday ketemu lagi di satu hotel. Itu Ya kayak gitu-gitunya. Jadi istilahnya kita dari laki-laki ruang gerak jadi tertutup. Aduh, dibocorin belangnya bro. Padahal kita udah nggak kayak gitu. ya itu. Nah, satu sisi pun gue punya arah ke situ ya. Mantan gue ya orang hotel. Ya sekarang sih berhubungan baik karena anak ya. Karena anak berhubungan baik kan. Profesional gue nggak ada satu titik apa jiwa harus suka lagi kagak gitu. Gue menghormati lo sebagai maknya anak gue. Udah that's it gitu. Nah, cuman di satu sisi nanti kalau misalkan gue ketemu lagi dari satu properti kan krik gue gitu. Betul, ngeganggu profesionalisme kita pas lagi bekerja. Betul. Apalagi misalkan kalau nggak satu properti satu brand deh. Ya. Pasti ketemu hotel tuh kecil pasti. Dan yang paling lucunya kok dianya diem nih. Teman-temannya yang keluar. Itu dahsyat kan? Kesannya kita bukan tersangka, tiba-tiba ketemu lagi jadi terdakwa. Langsung dihakimi. Betul. Apa lo? Bapak agak sedikit pahit. Susah nyocokinnya anjir. Kok gue nggak bisa gitu ya? Kenapa deh? Nah, kalau mulai ini kita korek nih. Saya bidik udah nih. Lu gimana? Pengalaman cinta mungkin pernah, pengalaman pahit kah? Atau pengalaman yang istilahnya, gue punya impiannya gini, tapi pas kenyataannya nggak sesuai ekspektasi, itu gimana deh? Ya kebanyakan pas PDKT gagal anjir. Karena apa tuh biasanya? Nggak tahu, gue jadi kayak interview, nanya mulu gue. Oh, lu lebih aktif. Udah gitu jawabnya. Lagi makan, udah nggak balas lagi. Oh iya. Kayaknya gue ngeganggu nih, gue ganti nomor aja. Iya. Gue ganti cowok ganteng buat WhatsApp. Bener balasnya lancar. Giliran gue WhatsApp lagi, balasnya lama. Berarti kan dia. Oh, berarti lebih ke subjektif. Nah, lain kali istilahnya sebelum bergerak dan berlari, banyakin berkaca. Bener. Banyakin berkaca dan mawas diri, dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Tanyakan siapa. Dan lucunya lagi adalah gini loh. Karena mungkin pola hidup ya, gue lihat tuh pola hidup, gaya, lifestyle segala macam. Perempuan hospitality itu sekarang lebih liar sudut pandangnya. Liarnya dari mana nih? Wah, kalau kita nyebut gold digger bukan hanya gold digger sekarang, diamond digger. Ngeri set. Jalan sama mereka tuh, wow ya. ngeri deh. Head on parah. Iya. Dan ya kebetulan juga sih gue dapat bini mantan orang hospitality juga, tapi alhamdulillahnya sudah keluar gitu. Dan zona pertemanannya juga belum sekental itu sama orang-orang hotel, jadinya ya alhamdulillah bisa hidup tuh nyantai, masih bisa nabung segala macam. Soalnya silakan. Kalau gue menurut gue nih, sudah paripurna aja. Menurut gue kalau misalnya ada orang yang berpikiran bahwa cewek-cewek hospitality itu udah jadi diamond digger ya, karena kebutuhan mereka bukan sebatas kebutuhan hidup, kebutuhan sosial media juga. Betul. Bener gak sih? Buat dan adaptasi. juga tolak ukur mereka dari tamu saya. Ya. Tamu, apalagi ya hari ini orang yang nginep di hotel untuk laki-laki, apalagi bisnismen, nggak mungkin cuman punya uang atau gaji yang hanya cuma 10 juta, nggak mungkin. Itu mereka awalnya disewer, dikasih tip lebih, jadi rutinitas, skala panjang terus. Wah,
hidup gue enak nih, gaji gue utuh nih, pulsa gue keisi. Tapi memungkinkan nggak sih kalau cowok yang jadi gold digger juga? Ada, bisa juga. Kayaknya bapak. Tapi mainnya nggak belok kiri ke kanan, lurus. Yang penting masih satu atap, bisa dikorek, hajar terus. Kelihatan pak. Lo pernah lihat? Lo pernah ngegepin? Ya, paham kan? Untuk mensukseskan pilkada dalam payung yang sama. Enggak nih anak kenapa belum pulang? Gue bilang kan. Tiba-tiba, padahal gue udah setelan jam 8 ya, dinner time. Pasti gue udah balik dong, ada siapa deh, bilang kan ya, gue santai tuh. Anjir dia belum pulang aja ya. Udah gue kenalin nih gue bilang. Bening banget Dim, kayak kaca. Masya Allah. Kata gue, ini yang di bawah kok sama di foto Instagram beda ya. Oh, gua tahu kartu Joker. Apa tuh kartu Joker? Bisa buat balikin tas lumayan yang namanya. Kan kalau hubungan jarak jauh, Senin nggak ketemu, paling ketemunya Jumat sama Minggu. Ini ngisi Senin sampai Kamisnya ini. Gitu loh, nggak boleh kosong. Ini harus difilter pak, harus sirkulasi. Kalau nggak sirkulasi lumpuh. Gitu pak, kalau orang-orang tulang besar gitu pak, kebutuhannya agak sedikit tinggi. Mungkin saya nggak kebiasa manual. Oh iya betul. Auto. Nggak suka sendiri tuh nggak suka. Mencet kopling tuh nggak suka dia. Iya. Jangan main. Dulu gue pernah tangan kanan gue gede sebelah. Karena pagi bule, sore Jepang, malam Indo. oh iya. Biar ke bawah mimpi. Mantap. Sampai telemon. Kenapa lo capek anjing? Hotel sepi capek. Pala lu basah mulu, keramasan mulu, kutuan. Masih pegang umur-umurnya masih hangat. Terus pengalaman ekstrim apa sih? Kalau gue boleh tahu nih ya istilahnya bukan aib sih. Pengalaman ekstrim apa dari hubungan lu selama lu menjalani hubungan sama perempuan? Ekstrim ya konteks apapun ya. Ekstrim ya apa ya? Paling disakitin anjir. Sakit seorang gue disakitin gue anjir. Dan enggak. Dia dipukul balok aja, balok yang sakit. Dan cewek nyakitin gila. Gue lagi bucin-bucinnya anjing ya. Umur berapa tuh kalau boleh tahu? Itu sebelum gue ke Jakarta. Bandung. Setelah sebelum gue ke Jakarta, sebelum gue ke rumah lu, baru lu pergantian tuh itulah yang gue kenalin sama lu, itu pergantian. Sebelumnya nih ya gue sebelum si kartu Joker nih. Gue long distance. Oh yang jauh. Gue tahu tuh. Long distance. Gue percaya dong. Ya udah deh, lu percaya gue percaya lu. Gue nggak ngapa-ngapain. Ya walaupun kita tahu istilahnya si ekosistem orang hotel seperti apa, modal percaya deh. Modal percaya. Udah sama-sama istilahnya lu dewasa gue dewasa kan. Nah, dan ketahuannya tuh circle gue tuh jadi ya Tuhan mungkin dia berkata lain gitu ya ini circle lu. Jadi nyambung. Oh saling infonya malah dari yang nggak tahu nggak kenal jadi tahu kenal si ini kenal si ini si itu kenal si itu bocor. Oh ternyata permainannya gitu. Permainan. Gue bilang anjir seorang gue dibohongin gini aja sih bilang itu dahsyat banget menurut gue. Hebat. Jadi gue mesti kurang ilmu berarti ya, ilmu gue kurang nih belum. Kurang senang. Oh ada ilmunya. Ada. Ya kan ngomong dari dulu. Baru beli pengasihan aja. Mendingan lu bawa pacul. Iya. Lu bongkar kali pocong gampang. Kali pocong. Sebenarnya cewek nggak dapat emas itu sahabat emas sama duit. Cewek nggak dapat dikejar pocong. Lu ngomong gitu. Terus gimana? Nah dari situ gua itu juga yang mempengaruhi gua sekarang Jadi nggak gampang percaya ya? Nah bukan nggak gampang percaya jadi gua bukan mau nggak bakalan ngasih ke satu kepercayaan tapi ngasih satu
lu buktiin ke gue. Oke. Gue gak bakal ngasih nyuruh lu A, B, C, D sampai Z gitu ya, kagak. Gue langsung tapi lu buktiin ke gue. Artinya setelah lu buktiin ke gue, lu ngasih 10 ke gue ngasih 100 mau lu. Gitu. Feedback buat lu gede banget nih. Gue pasti akan di awal gue akan ngomong kayak gitu. Cuman dari ada beberapa nih gue punya rules begini nih. Gue kasih awal pasti gue kasih. Se-script itu? Iya dong. Oh gila. Ya dibilang gila enggak juga sih men. Ya cuman kalau gua untuk ya mungkin kalau gua karena gua kan ya amit-amit jangan sampai lah ya. Semoga ini langgeng sampai gua tua lah, sampai gua meninggal nanti. Ya mungkin karena lu juga punya historical di belakang. Karena gua punya. Karena gua punya satu hal yang shit happen. Ya, jadi gue punya satu kerangka lah, ini ribet ya hidup gue. bikin satu kerangka nih gue. Mau syukur nggak mau ya udah, take it or leave it. That's it. Gue bilang mau syukur nggak mau gondrong. Bahkan itu kata-kata itu tuh. Aduh. Gitu. Terus kalau untuk masalah lu melakukan hal yang sama ke perempuan lain tuh gimana? Pernah nggak kira-kira melakukan hal yang sama? Dalam arti gini, either itu sudah terjadi atau sebelumnya, kita nggak berbicara masalah karma ya. Mungkin lu pernah melakukan hal yang sama, mengkhianati si perempuan kah? Ataupun ketika after itu terjadi, lu istilahnya melampiaskan mungkin ke satu perempuan ke belakang ya, bukan sekarang. Kalau sekarang kan ya mungkin kita udah ambil kesimpulan udah jadi sosok baru nih. Nah, dulu ketika itu terjadi, pernah nggak lu balas dendam atau sebelum itu lu pernah melakukan hal yang sama? Setahu gue dalam hidup gue itu, gue nggak pernah ngelakuin sejahat-jahatnya gue. Kalau gue mau menduakan, gue akan bilang, gue akan bilang demokrasi sekali. Iya, pelajaran buat gue. Sih, kalau gue udah beli pengasihan. Tetap pengasihan aja lah. Insecure banget itu banget. Entar ini dipotong ya kok. Ntar gue PDKT sama cewek. Biasanya kan orang pakai pengasihan ini. Mana Instagram ntar ada di deskripsi lagi. Ya kayak gini. Tapi salutnya gue sama Sep, dan ada beberapa lah teman-teman gue yang memang ya mungkin kita nggak bilang itu gagal, tapi mungkin kesempatannya di jodoh yang lain gitu kan. Itu termasuk saya, teman-teman gue yang beberapa lah, mereka tetap profesional gitu loh ngejalannya, mau kayak Sabrina juga kan. Ya walaupun dia mungkin bermasalah sama si subjeknya, tapi dia tetap profesional sebagai seorang orang tua. Itu sih yang banyak gue belajar gitu. Soalnya ya balik lagi sih, nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Lu mau nuntut kayak gimana juga nggak bakal bekerja. Nggak ada manusia yang sempurna. Nggak ada deh. Ada ini. Sombong ini mentol ya. Sempurna tapi meleset jokes gua anjing kan. Lain dulu. Jadi nggak lucu kan. Nah, lu gimana tuh? Apa? Septiti udah gue bongkar, lu mau bongkar? Ya Allah, paling keseret yang 2 bulan yang lalu udah nggak ada lagi. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Kalau gue pribadi sih, kalau boleh share pengalaman, mungkin gue sama Septiti 11-12 ya. Gue bukan tipikal orang yang suka mendua. Dibilang mendua sih, kalau gue daripada gue akan menyakiti seseorang, lebih baik gue tinggalin dulu baru gue cari yang baru. Benar. Soalnya pertama mungkin karena gue punya saudara perempuan dan nggak mau ada orang yang nyakitin dia. Kedua, gue selalu memposisikan nih, kalau gue mau bergerak nih kalau gue gini pasangan gue gimana, kalau gue gini pasangan gue gimana gitu. Tapi kalau masalah liar, yang namanya siapa sih hari gini anak FB apalagi ya, mata mah tajam, hidung tajam, radius 200 meter tahu itu, pakai koloran siapa tuh gitu ya. Ada. Jauh Dim, adek. Jauh. Poinnya udah jauh. Gila gue bilang. Kagak, gue bilang, pengertian banget, pengertian sekali nih abang ini. Nanti gocek. Niatan gua hanya direct langsung. Adek gua pengen nyari brownies, dia juragan brownies. Sudah, hubungannya hanya sebatas customer dan produsen gitu. Kok lanjut gitu. Maksudku, wah ini gimana nih modelnya nih? Semangat Naruto.
Ini jalan ninjaku. Oh, tapi dia 8 dulu dia. Gua nggak peduli umur. Selagi itu bening, hajar terus. Masuk. Kaseto. Wah. Undang gua. Aduh. Separah itu ya. Ya, lucu sih, lucu-lucu. Kadang yang sering gue temuin tuh barter sih. Jadi pasti lu pernah lah, misalkan anggaplah di departemen lu pacaran di beda divisi. Ketika putus jadian sama departemen lain. Si yang pernah jadian sama departemen itu jadian sama sini. Jadi A B C D. Bolak-balik. Iya. Wah, itu mah gila sih. Separah itu sih gua. Tapi kadang lucunya gini, men. Kalau misalkan nih gue pacaran nih. Misalkan dia mantannya dia nih, si cewek nih. Misalnya nih ya. Misalkan contohnya ya. Ya walaupun nggak pernah terjadi gitu. Cuman nanti jadi ngebaliknya gue nih akan memusuhi dia. Itu Kan? Itu kita jadi diem-dieman padahal orangnya temenan. Nah, kan lucu gitu ya. Benar nih? Benar. Nggak profesional banget. Nggak profesional kan nih? Apalagi sampai nikah gitu kan nggak profesional banget kan, gue temenan sama gue temenan. Gue kayak tahu nih cerita. Gue tahu nih cerita. Ini kayaknya bukan sharing, curhat ya. Bukan cerita, ini kayak gue akrab gitu. Ada. Jadi lu cerita lagi, gue ingat dulu bentar. Jadi Ya, jadi nggak lucu aja gitu ya. Kita udah temenan dekat nih, ini kayak belalang kupu-kupu ya. malah lompat kupu-kupu terbang. Temenannya di mana? Ya dia, jadi nggak lucu aja gara-gara ya namanya betina atau cewek gitu ya. Terus pertemanan kita hancur. Ya namanya jodoh siapa yang tahu kan? Nah, iya nggak? Iya benar. Ya tapi sih itu balik lagi ya ke pribadi masing-masing sih ya. Cuman ya itu lucu-lucunya kayak gitu-gitu sih saya. Ada mayoritas kayak gitu ya. Mayoritas itu seperti itu gitu. Jadi pacarnya tuh jadi ngainin mantannya. Bahkan gue pernah nemuin atasan. Waduh. Atasan di atas gue lah nyebut. Menjalani satu hubungan sama perempuan lah. Nah perempuan ini teman baik lah sama gue. Nah si atasan itu punya partneran lah. Sama atasan juga tapi di hotel lain. Sering. Oh dia tag team. Karena dulu si partnernya itu pernah suka sama si cewek. Demi melancarkan suatu hubungan dan relationship. Set dah ya. Tancap gas. Gila ya kerjasamanya. Wah kacau bro, kacau. Bintang 5 sangatlah politik. Gila. Kayak di zaman kerajaan dulu. Wah kacau. Parah banget. Terus lu gimana dia? Apa? Udah ingat. Kalau gue sih apa ya, mungkin kalau misalnya buat pengalaman punya mantan yang kerja di hotel gitu nggak pernah, karena kan susah dapetnya. Habis itu so guys parah itu dengan tagline susah dapatnya anjing lah gitu dong. tapi gue temenan sama dia 16 tahun nggak pernah dia bawa perempuan masalahnya. Gue udah belum ya. Waktu saya udah resign tuh baru kan takut dicengin sama gue gitu. Iya sih. Paling males dah. Aduh, gue nggak salah apa-apa, udah cengin duluan ya. Tapi ya itu juga salah satu tantangannya ya untuk profesionalitas kita sih. Lu punya hubungan di satu tempat kerjaan. Susah. Kadang apalagi satu departemen kan. Nggak, pasti ada mulut yang iseng. Nah, itu. Kedua, ini yang gue paling malas gitu ya, kalau misalkan kita satu hotel nih, kita pacaran. Yang paling malas tuh apa ya? Ada kalimat yang bikin enak gue gitu. Lu jangan pernah ngasih kotoran di tempat makan lu. Berarti kalau gue mau membina satu hubungan itu kotoran lo. Bagi karir gue. Macam-macam. Separah itu kan rasanya anjing banget. Ya kan? Ya, pasti teman-temannya sih yang rese. Maksud gue, is okay lu normal lah ya kan. Cuman suatu saat ada konflik yang mengakibatkan si perempuan tiba-tiba ya padahal mah profesional. Cuman kadang-kadang ada orang yang mandangnya
wah nggak fair nih, mungkin ini kali, cuman kali kayak gitu. Selalu ada kecemburuan sosial pasti kayak gitu. Apalagi istilahnya ya anggaplah kita di kondisi finansial yang udah lumayan sedap lah, punya jabatan, ya istilahnya kerjaannya tidak secapek mereka yang harus kerja giat segala macam. Ketika ada satu perempuan yang dekat sama kita, si perempuannya jadi objek. Betul. Wah dia pasti gini pasti dibeliin ini padahal enggak juga. Enggak. Padahal belum. Kadang sudah ketahuan. Ada ujungnya. Padahal belum ada rumitnya yang kosong. Parah habis itu Kritis banget. Iya. Soalnya apa ya? Ada juga ya yang gua keselnya adalah ketika di satu adalah pasti saya pernah ngerasain di departemen kita misalnya, di ruang lingkup kerja kita ada yang pacaran nih. Ketika mereka udah lagi yang nggak usah ngomong putus deh, lagi berantem, itu kerjaan ngawur sih. Pasti ngaruh. Gak mau ketemu si A, request Pak, gue nggak mau satu schedule sama dia. Belum lagi mulut temen-temennya sama lagi tadi mulut. Karena gini Dim, syarat seorang perempuan untuk masuk ke bidang hospitality terutama hotelier adalah bisa gibah. Kalau nggak bisa gibah nggak mungkin, nggak ada orang hotel cewek yang diem kerja. Wah, pindah ke princess itu. Pindah ke gunting. Iya. Gunting lagi bang dia. Apa tuh gibah? Sekalinya ada itu pasti disikat sama atasan. Gue dulu. Schedule mau kosong. Selalu pasti gitu-gitu. Ada diamond tuh pasti ya kadal-kadal. Tahu dulu kayak pada kelaparan, geragas. Iya. Ya itu. Lo katain gue. Jadi itu golongan manusianya sabrut. Apa tuh? Sange brutal. Anjing. Berapa kan bungkus. Aduh. Mending kalau misalnya sabrutnya orang-orang yang top manajemen ya, kayak manajemen kayak udah udah manajerial level. Ya. Kalau yang sebangsa gue nggak nyadar gitu kan. Tapi ada juga pasti ada. Gua pasti Chef juga pernah ngerasain lah. Lu di hotel lu ada nih satu cowok ganteng, kelihatannya diem. Ketemu di satu tempat, lihat ada. Dia nggak punya titel, tapi punya tampak. Mulutnya jago bacot. Ada pasti. Banyak. Ada. Yang kayak gitu-gitu tuh, yang merusak tatanan generasi bangsa. Iya. Bahan baru, dewe baru, gurih, hilang. Sika. Datang nangis. Pak, saya mau resign. Kenapa? Isi. Ya gitu. Sering. Ada aja pasti. Ya jadi buat teman-teman yang luar sana tolong jangan sabrut ya. Jangan sabrut kamu. Buat adik-adik SMK juga. Ya, adik-adik SMK ya. Yang kadang yang gua lucu adalah yang jadi korban adalah orang-orang yang nggak punya power, anak training, anak teraniaya. Gua nggak iyain nilai gua hancur, gua iyain balik gua ngengkang. Iya gak? Iya benar. Aduh ya Allah. Ingat teman-teman ya ada SMK ya. Kalian cuma dipacarin 6 bulan. 6 bulan gak lebih. Kecuali isi. Itu juga nikah tidak lama. Based on true story. Banyak apalagi ya anak-anak SMK. Iya. Gue SMK ya. Gue semip. Masuk kelas 1. Total jumlah 38 orang. Kelas 3 lulus 21. Hilang. Eliminasi bro. Banyak yang tumbang ngelendung, tumbang miring. Wah kacau. Ya banyak menariknya sih ya buat teman-teman luar sana sih yang masih ingin punya berkeinginan untuk mencoba dan masih interest untuk dunia hospitality terutama hotelier ya. Jangan takut. Ini sih serba serbinya aja, 11-12-nya. Once nanti kalian sudah masuk dan terjun, kalian bakal tahu fieldnya tuh seperti apa sih. Pasti ada tampang-tampang yang kayak gue yang geragas. Ada geragas, gak berani gerak, stuck, beku seperti patung ada. Ada yang model kayak Chef, diem bungkus ada. Model kayak gue diem. Diem tak kowe. Diem. Ada yang WhatsApp kemarin bukannya yang itu bang? Ya. Ada.
kalau gue sih ya nggak jauh-jauh ya, pengalaman gue sama saya mungkin ya 11-12 lah, mirip-mirip di Kalau mau gue 5-12. Jauh banget. 378. Aduh. Tapi satu hal sih yang gue tanemin anak-anak ya, kalau misalnya lo bilang, Sep, zaman lu sekarang nih anak-anak bisa ngumpul, yang nggak geragas ke tempat hal yang negatif gitu. Ya, gue hanya mencerna gitu sejauh mana sih psikologi mereka gitu. Ya semua hal sama kayak gini ya, cewek juga gitu ya. Selalu gue titipin lu segeragas-geragasnya, lu se bad boynya, fuckboynya lu jangan sampai main di tempat lu. Ya betul. Jangan jago kandang. Jangan ngerusak area lu. Iya, jangan jago kandang, lu main di luar. Bener. Gitu. Jadi kalau misalkan gue selalu tiga sama Dimas sampai sekarang nih nggak makan satu hotel itu dia pakai omongan gue berarti, woi keren lu Dim. Gue karena terlalu banyak mikir dan milih, tidak dapat. Iya. Tapi once pasti sih pasti. Ya, mungkin Tuhan ngasih clue dulu lalu biar istilahnya fokus. Gue juga nggak tahu. Gue sama bini gue kenal 4 bulan, pacaran jalanin, dia nantang, gue hajar, gue langsung ketemu bokapnya ya udah gas, nggak ada yang tahu. Bahkan ya mungkin saya juga pernah pacaran lama kan, bertahun-tahun pernah. Gue 4 tahun tuntas, 2 tahun tuntas. Balik lagi kenal 4 bulan langsung nikah. Siapa yang tahu? Iya. Ya kalau emang nggak nikah shortcut aja, lu cicil dikit. Tapi dapat. Oke. Garis 2 pacaran. Cara mudah. Itu kan kalau ya namanya restu kan bisa di administrasinya ada. Restu itu hanya sekedar negosiasi restu itu. Tapi kalau sudah di DP, jangan ngomong cinta lah. Cinta mas berjalan juga bisa. Iya. Dan gue pacaran setelah nikah. Lu ngomong nasihatin gue banyak banget. Gue pertama susah anjir. Rasa diri doang nih. Pas liat profil anjing di close sama dia anjir gila. Tapi kalau misalnya gue walaupun gue susah nih dapat gebetan atau cem-ceman, tapi gue nggak pernah tuh ngirim pak kontol ke barang tuh kalau cewek-cewek. Anjir. Terus sekarang kan banyak tuh sekarang cewek-cewek tuh dapat DM parah itu loh. Serius gue nggak pernah tuh nggak pernah tuh gue ngelakuin hal-hal yang kayak cewek lagi misalnya update pakai baju seksi, gue bilang wah dadanya bagus tuh bisa kali BO. Nggak pernah tuh gue kayak gitu, karena gue tahu setiap perempuan tuh pasti punya nilai tersendiri. Lu nggak harus mesti berkata seperti itu pun, sebenarnya lu bisa dengan cara yang halus, tapi nggak mesti harus cara kasar dan cara urakan kayak gitu. Gue nggak pernah tuh pakai strategi kayak gitu kasar. Ya tapi dapat tuh caranya tuh bisa. Nggak juga sih. Itu intinya bro. Itu intinya. Lu panjang kali lebar tapi lu enggak juga sih. Gimana sih? Lu kasih statement tapi lu mematahkan ini. Maksud gue pakai jalur yang normal-normal aja, pengasihan. Itu nggak normal pak, nggak normal. Kira dapet cewek tiba-tiba lu nggak punya anak gimana? Anak lu dimakan genderuwo. Ya. Gitu aja sih teman-teman. Kalau untuk pesan sendiri dari Sep mungkin dari ada yang diambil lah istilahnya yang bisa dibagiin sama teman-teman. Ya yang tadi gue bilang sebarbarnya kita, se-bad boy, se-fuckboy, whatever itu apa itu istilahnya, jangan ngerusak lingkungan lu lah, circle lu jangan lu rusak. Lu main-main circle orang, lu jago luar deh, jangan jago kandang. Yang jago kandang tuh gue gitu, udah selesai, lu nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang ada gue. Egoisnya gue gitu ya. Bukannya mengajarkan mereka untuk jadi bad boy dulu, enggak. Istilahnya pekerjaan lu yang lu pupuk sampai sekarang jangan lu rusak dengan hal kecil namanya cinta. Iya, betul. Parah banget ini. Betul. Murahan banget diri lu gitu ya kalau udah ngomongin cinta lu rusak. Soalnya impactnya juga jadi panjang kan. Nah, yang pasti kan lu akan menanamkan menjaga nama baik lu kan. Dia sampai sekarang lu telepon GM, lu di mana sekarang? Masih mau kerja nggak? Iya, betul. Kayak gitu nama baik lu tanam di situ kan. Betul. Itu yang gue tanamin sih sama anak-anak dan sama diri gue juga gitu. Iya itu. Dan once juga nanti kita ketemu mereka, ketika mereka juga istilahnya udah ngemakin sayap kita juga ya, oh bagus berarti didengar gitu. Iya. Kalau gue gimana ya? Kalau gue mending lebih pesannya tuh lebih menggeneralisir aja sih, karena
lu mau kerja dimanapun pasti ketemu circle yang kayak gitu, pasti ketemu yang laki-laki kayak gitu. Balik lagi ke perempuannya ngasih kode nggak, ngasih kemudahan dalam si laki ini buat masuk ke celah-celah itu nggak, kayak gitu. Gue kadang suka ketawa loh kalau gue ketemu orang kayak fuckboy gitu ya, satu circle gitu, gue anjir, masa depan lu, masa lalu gue anjing. Iya. Lu pernah lewatin itu, lu telat kemana aja. Betul. Kalau gue sendiri sih ini gini, kalau lu nggak rela untuk orang lain merusak lu, jangan rusak orang. Nah, kalau memang lu belum berani untuk berkomitmen dan bertanggung jawab, lu belum bisa konsisten dan amanah, udah nggak usah ada komitmen. Maksud gua, selagi memang masih bisa berjalan dengan tanggung jawab, ya jalannya dengan tanggung jawab, profesional aja. Dan itu lagi 11-12 gua sama Sam, kalau lu mau rusak, jangan pernah rusak tempat lu nyari makan. Betul. Ketika lu nggak profesional, lu nggak bisa jaga ya kredibilitas lu sebagai pekerja di situ, lu nggak profesional dengan pacaran satu departemen atau ya whatever lah, saat pokoknya lu apapun itu jangan pernah mencoba untuk ya berkomitmen sama orang satu kerja. Soalnya ya rusak lu kayak gimana pun, lu sebaik apapun, kalau udah dengar orang dengar kata lu putus sama si A, goodbye baby, di mading lu ketemu nama lu anjing. Tapi lebih kejam lagi sih, pasti di hotel tuh tembok bisa ngomong anjir. Itu gue bilang SO job desknya orang yang harus masuk yang masuk hotel tuh harus bisa gibah. Semua tembok meja punya kuping. Karena menurut gue ya, kalau misalnya buat sebagian orang tuh gibah bisa nyairin suasana kali. Ya pertama itu, kedua menyalurkan emosi dan unek-unek. Iya, gitu. Wah, ini kayaknya harus dibumbuin nih biar tambah tajam. Tambah. Si Dimas tadi cuma pacaran, dibilang Dimas ngamilin gara-gara si ceweknya nggak masuk, padahal ceweknya lagi tipes. Kan kita nggak tahu. Bener sih. Ya namanya gibah. Padahal masanya WhatsApp baru di chat doang udah. Waduh. Nggak dibales. Udah 2 kali lu mention tuh kata-kata itu. Oh iya. Biar potong tanda. Udah di sini aja. Enggak, aku ke sana. Di sini. Maksudnya tempatnya, bukan hubungan kita di sini aja. Ya udah sih, kebanyakan bercanda, kebanyakan ngomong. Itu ya, buat teman-teman kita tetap ada. Jangan, kita nggak akan capek-capek ngomong. Kita ngobrol ini sesuai dengan kecocokan, pola pikir sama sudut pandang kita. Jadi buat teman-teman yang sekiranya cocok dan relate, boleh bantu kita share. Siapa tahu ada teman-teman kita juga yang istilahnya punya unek-unek nih, tapi nggak tersalurkan gitu loh, nggak bisa keluarnya lewat obrolan kita ini. Siapa tahu bisa ngobatin rasa enaknya atau rasa yang ganjal di hati. Kita ada di YouTube, kita ada di Spotify, kita ada di Anchor, kita juga ada di Google Podcast. Itu aja sih, sekian dari gua Yuda, gua Dimas, gua Dik. Ciao. Bye. I'm on another level. They gotta play catch up.